Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu pada cerita rakyat atau hikayat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang pengertian dari cerita rakyat itu apa, terus sastra klasik itu apa, dan hikayat itu apa. Baik, pada pembelajaran yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita rakyat yaitu berupa hikayat. Yang pertama, hikayat sebagai karya sastra Melayu klasik. Nah, sebelum kita belajar tentang apa itu hikayat, kita belajar dulu tentang apa itu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Nah, cerita rakyat itu hidup di kalangan rakyat. Jadi biasanya cerita rakyat itu munculnya dari mulut ke mulut dan tidak ada penciptanya, jadi anonim. Nah, seperti itu. Kemudian karena hikayat itu termasuk ke dalam karya sastra Melayu klasik. Nah, apa sih karya sastra Melayu klasik itu? Karya sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Karya sastra tersebut berkembang sebelum periode tahun 20-an. Pada awalnya, bentuk sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan turun-temurun. Karena karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemah novel barat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau cerita rakyat itu masuk juga ke dalam karya sastra Melayu klasik yang penyampaian ceritanya itu dari mulut ke mulut dan tidak ada penciptanya, jadi bersifat anonim. Nah, pada karya sastra Melayu klasik yang akan kita akan pelajari hari ini yaitu tentang hikayat. Nah, pada slide ini kita akan belajar tentang apa sih hikayat itu. Nah, hikayat merupakan karya sastra klasik yang berkisah tentang kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, dan raja-raja di dalamnya. Berisi cerita kehidupan para dewa, peri, pangeran, putri kerajaan, raja-raja, atau tokoh-tokoh sejarah. Banyak pula dikisahkan kekuatan gaib, kesaktian, dan kekuatan luar biasa yang dimiliki tokohnya terkadang tidak masuk nalar. Nah, jadi hikayat itu berisikan cerita dari kerajaan yang biasanya dikisahkan tuh tentang sebuah kekuatan, kesaktian yang tidak masuk akal orang-orang pada zaman sekarang, seperti itu. Jadi hikayat itu berupa cerita dari mulut ke mulut tentang sebuah kerajaan yang mengisahkan tentang kekuatan gaib. Nah, selanjutnya, hikayat secara umum termasuk cerita sejarah atau sebuah bentuk dari kesusastraan Melayu Aceh. Oleh karena itu, hikayat banyak menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, hikayat mengalami proses adaptasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, supaya pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Jadi, hikayat itu awalnya berasal dari Melayu Aceh. Bahasa-bahasanya itu menggunakan bahasa-bahasa Melayu Aceh yang tidak semua orang itu paham. Makanya setelah mengalami banyak proses, setelah diadaptasi, kemudian diterjemahkanlah oleh para masyarakat ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Karena tadi bahasa Melayu tidak semua orang Indonesia itu paham terhadap bahasa Melayu. Nah, kemudian diterjemahkanlah
cerita hikayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia, tujuannya supaya pembaca itu dapat lebih memahami isi dari hikayatnya, seperti itu. Nah, di sini ada kelompok jenis-jenis hikayat berdasarkan isinya, yaitu pertama cerita rakyat. Di situ ada hikayat si miskin dan hikayat Malin Dewa. Kemudian ada epos dari India. Contohnya dari hikayat Sri Rama, kemudian dongeng-dongeng dari Jawa, cerita-cerita Islam dan cerita-cerita berbingkai. Di situ ada contoh judul-judul dalam kelompokan jenis-jenis hikayat seperti itu. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang pengertian dari hikayat itu apa dan jenis-jenisnya, nah sekarang saya akan jelaskan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam hikayat ini. Pada umumnya memiliki ciri-ciri yang pertama, berkembang secara statis atau tetap dan mempunyai rumus baku. Nah, rumus baku ini yaitu aturan-aturan penulisan yang sudah tetap, tidak bisa dirubah. Nah, berkembang secara statis, jadi perkembangan cerita hikayat itu tetap dari dulu hingga sekarang. Kemudian bentuk katanya sering menggunakan kata-kata arkais. Nah, apa itu kata arkais? Yaitu tidak lazim dipakai. Jadi apalagi pada zaman sekarang itu penggunaan kata dalam hikayat itu sudah tidak digunakan, jarang digunakan gitu. Kemudian bentuk puisinya terikat oleh aturan-aturan. Nah, hikayat itu penulisannya penulisan per baitnya, per lariknya itu ada aturan-aturannya. Kemudian bersifat pralogis. Nah, karena hikayat itu berisikan cerita raja-raja yang memiliki hal gaib, memiliki kekuatan, kesaktian, makanya itu untuk orang-orang pada zaman sekarang itu di luar nalar mereka, di luar akal mereka, seperti itu. Kemudian hal yang dikisahkan berupa kehidupan istana, raja-raja, dewa-dewa, para pahlawan atau tokoh-tokoh mulia lainnya. Selanjutnya disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Nah, namanya cerita rakyat dari dulu itu pasti penyampaiannya itu dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Makanya tidak ditemukan siapa sih pencipta awalnya, dan namanya mulut ke mulut dari orang ke orang pasti ada yang dilebihkan, pasti ada yang dikurangi, seperti itu. Nah, ini nama penciptanya tidak diketahui karena dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, makanya pencipta awalnya itu tidak diketahui. Kemudian nama tokohnya menunjukkan asal-usul cerita. Nah, nama tokohnya misal dari Aceh. Nah, biasanya kalau perempuan menggunakan nama Cut, seperti itu kan. Nah, kemudian kalau orang Bali, misal asal ceritanya dari Bali, biasanya menggunakan namanya ada I Gede, I Wayan, seperti itu. Kemudian latar cerita dapat menggambarkan asal cerita, meskipun unsur ini tidak selalu muncul. Nah, latar cerita ini bisa berupa tempat. Jadi kalau latar tempat ini kan bisa menunjukkan dari mana sih asal cerita tersebut, seperti itu. Kemudian budaya dan faktor-faktor ekstrinsik lainnya. Nah, budaya itu sangat berpengaruh sekali dalam sebuah cerita hikayat, karena penyampaian ceritanya itu kan, karena namanya juga cerita rakyat, karena maka asalnya itu dari rakyat. Jadi budaya itu kan berkembang di rakyat. Jadi yang mempengaruhi munculnya sebuah hikayat itu asalnya dari budaya dan faktor-faktor ekstrinsik dari luar hikayat tersebut, seperti itu. Pembelajaran hari ini saya kira cukup. Jika ada materi yang belum ada dipahami terkait tentang hikayat ini, silahkan bisa ditanyakan atau berkomentar di kolom postingan komentar di postingan materi pada Google Classroom, atau bisa juga langsung ditanyakan kepada saya melalui pesan chat, seperti itu. Nah, agar adik-adik lebih paham lagi tentang hikayat, silahkan kerjakan tugas yang sudah saya berikan melalui postingan Classroom. Terima kasih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.